wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Asep Baden MAG yang telah hadir di antara kita selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati semua anggota atau semua divisi dari Departemen Kode Etik dan Akhlakul Karimah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi, dan yang saya hormati semua peserta Rumah Quran Sosiologi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat iman, Islam, dan juga kesehatannya, sehingga kita bisa berkumpul di acara Rumah Quran Sosiologi ini dalam pertemuan ketiga ini. Tak terlupakan salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at wal tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang telah menginjak pertemuan ketiga, yang mana dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, untuk pemateri pada pertemuan ketiga ini yaitu Bapak Ustadz Asep Baden MAG. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Ustadz Asep Baden MAG atau biasa dipanggil Mang Baden, alamat Sukabumi, Surade, moto hidup, hati-hati dengan cinta karena cinta bisa membuat sukses atau stres. Riwayat pendidikan SD, SDN Pasir Galing, Sukabumi, Surade, SMP, MTS Muhammadiyah 2 Surade, Sukabumi, Surade, SMA Mantiga Sukabumi, Surade, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prestasi juara 1 DAI tingkat nasional 2019 Jawa Timur, juara 1 DAI tingkat nasional 2020 Medan, juara 1 DAI tingkat nasional 2020 Medan, juara 1 pidato bahasa Arab tingkat nasional Jawa Timur, juara 1 DAI tingkat Sepulau Jawa Madura IPP BMM 2021, juara 1 DAI tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, juara 1 DAI tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1 MSI tingkat Provinsi Yogyakarta, juara 1 MSI tingkat Kabupaten Sukabumi. Nah, alhamdulillah pemateri sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kita langsung aja ke pertemuan ketiga ini dengan membahas hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kepada Bapak Ustadz Asep Baden MAG, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in atba tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa. Amin ya sosiologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini di sini kita akan membahas atau sharing tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ini suara saya jelas kedengaran nggak? Jelas Pak Ustadz.
Oke, siap. Kita langsung saja karena kita tidak memiliki waktu yang banyak. Kita masuk ke hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ini slide-nya kelihatan? Aman? Aman-aman kelihatan. Oke, siap. Oke, kita membahas dulu, nanti ada tanya jawab. Nah, di sini saya mengambil rujukan dari kitab Fathul Atfal, karya Syekh Sulaiman Az-Zamjuri. Di sini dijelaskan bahwa ahkamu nuni sakinati wa tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Mungkin teman-teman sudah paham semuanya apa itu nun mati, ya nun yang mati di atasnya itu. Dan tanwin mungkin baris 2 atau tanwin 2 atau kasroh 2. Nah, di sini ketika kita harus memahami terlebih dahulu bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, ada juga yang mengatakan 29. Baik, ketika nun mati ini atau tanwin ini terbagi kepada 4 bagian. Ketika ada nun mati atau tanwin, nah ini memiliki 4 hukum. Yang pertama yaitu izhar. Nah, kita harus memahami dulu bahwa idhar itu pembacaannya jelas. Huruf idhar itu tidak banyak, cuma ada 6. Nah, di sini ada amjah, ha, ain, zin, ho. Nah, di sini dijelaskan bahwa idhar itu hurufnya ada 6. Jika ada nun mati, setelah nun mati itu ada huruf izhar tersebut, maka dibacanya harus idhar. Contoh di sini min haitsu. Min ini nun tanwin menghadapi huruf izhar, di antaranya itu ha. Berarti membacanya harus jelas, min haitsu, min ha, kayak gitu. Atau di sini juga ada qauman ghairukum. Nah, di sini kan tadi ada tanwin, ada nun mati. Ketika tanwin ini menghadapi huruf idhar yang 6, amjah, ha, kho, ain, zin, sama ha, maka itu harus dibacanya idhar. Di sini yang pertama min haitsu, contohnya nun mati menghadapi ha. Ha ini termasuk kepada sebagian huruf izhar, maka dibacanya harus izhar, jadi bacanya min haitsu, min ha, kayak gitu. Yang kedua yaitu tanwin. Ketika tanwin ini menghadapi huruf izhar, ini ada tanwin man, qauman. Setelah tanwin ini ada huruf izhar, yaitu diantaranya zin, maka dibacanya itu harus idhar juga, qauman ghairakum, kayak gitu. Ini harus memahami dulu bahwa hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama yaitu izhar. Kita harus paham, izhar itu hurufnya ada 6. Yang pertama amjah, ha, kho, ain, zin, ha. Ketika huruf yang 6 ini sebelumnya ada tanwin atau nun mati, maka harus dibaca izhar, kayak gitu. Membacanya min ha, harus jelas, jangan min ha, jangan qaumang, tapi ini harus jelas dibacanya. Karena apa? Karena tanwin menghadapi huruf izhar, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini kan udah selesai, oke, paham, nanti kita bahas ditanya jawab. Yang kedua yaitu izgham. Izgham ini dari hukum nun mati itu tadi ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham. Nah, idgham itu melebur atau memasukkan artinya itu. Nah, izgham terbagi, hurufnya itu ada 6, dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Ya, ro, mim, nun, waw, lam. Sama misalkan yarmaluna itu ada 6. Nah, idgham di sini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama ada idgham bigunah. Yang kedua ada idgham bila gunah. Nah,
Apa itu idgham bigunah dan apa itu idgham bila gunah? Idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, wawu sama iya. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada kata mayyaqulu. Nah, ini nun menghadapi huruf idgham. Idghamnya idgham biguna. Arti idgham biguna itu idgham yang memerlukan membacanya itu harus dengan guna. Harus dimasukkan nun dimasukkan ke iya ditambah dengan guna. Guna itu mendengung. Contoh cara membacanya mayyaqulu. May jangan man yakulu jangan. Karena ini nun mati menghadapi huruf idgham yang 6. Mayyaqulu. Nah, kayak gitu. Idghamnya idgham biguna. Idgham biguna harus dipahami itu hurufnya ada 4. Yang pertama nun, yang kedua mim, yang ketiga wawu, yang keempat iya. Kayak gitu. Ketika ada nun mati ataupun tanwin menghadapi huruf yang 4 ini, itu disebutnya dengan idgham bigunah. Kayak gitu. Contoh di sini nun mati menghadapi iya. Iya ini termasuk huruf idgham. Idghamnya idgham bigunah. Membacanya harus menggunakan dengung, harus menggunakan guna. Mayyaqulu minimal 2 harakat. Seterusnya, ketika ada tanwin nih, ada tanwin fathah 2 menghadapi huruf idgham bigunah, maka membacanya harus dimasukkan ditambah dengan dengung. Fatham mubina, jangan fatham mubina. Nah, itu salah membacanya. Karena apa? Selain idgham nih, idgham itu kayak gini membacanya. Fatham, nah itu idgham masuk. Tanwin ini masuk ke mim, fatham, akan tetapi harus memakai guna. Fatham 2 harakat membacanya itu. Fatham mubina, kayak gitu. Nah, jadi yang kedua, idgham ini kan terbagi kepada 2 bagian. Satu, barusan ada idgham bigunah, dimasukkan dan ditambah dengan dengung 2 harakat. Disebut idgham bigunah. Hurufnya ada 4. Yang pertama nun, yang kedua mim, yang ketiga wawu, yang keempat iya. Yang kedua, bagian dari idgham itu ada yang disebut dengan idgham bila guna. Idgham masuk, tetapi tidak menggunakan guna. Tidak ditambah dengan 2 harakat. Ada berapa hurufnya idgham bila guna ini? Idgham bila guna ini ada 2, yaitu ra dan lam. Ketika tanwin atau nun mati, setelah tanwin atau nun mati ini ada huruf ra ataupun lam, maka membacanya harus idgham masuk, akan tetapi bila guna, jangan memakai guna seperti itu. Contoh di sini misalkan ada nih contoh yang pertama miladunka. Min setelah nun mati ini ada lam. Nah, di sini ada lam. Lam ini termasuk kepada idgham. Idghamnya idgham bila guna. Berarti membacanya itu harus dimasukkan si nun ini ke lam, akan tetapi tidak menggunakan guna. Beda dengan yang tadi. Ada di sini nih yang di awal. Ada nun mati menghadapi huruf iya. Iya ini termasuk kepada idgham biguna. Masuk nun mati ke iya, akan tetapi harus ditambah dengan dengung. Mayyaqulu, nah, kayak gitu. Kalau di sini beda. Ini nun mati menghadapi lam. Sedangkan lam ini termasuk kepada idgham bila guna. Idgham masuk nun ini ke lam, akan tetapi tanpa ada guna. Contoh membacanya milladunka. Milla langsung milladunka. Enggak kayak gitu. Tapi membacanya milladunka.
ka. Gitu teman-teman. Nah, yang seterusnya itu tadi ada ini udah dibahas tentang nun. Ada juga nih tanwin. Contoh dari tanwin menghadapi lam atau ro. Nah, ghafurur rahim. Ini ada tanwin menghadapi ro. Sedangkan ro ini termasuk kepada idgham bila guna. Idgham masuk akan tetapi tanpa guna. Kayak gitu contoh membacanya. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Cuma masuk doang, pasti doang. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Enggak ghafurur rahim. Enggak kayak gitu. Ini yang bagian dua ini adalah idgham. Jadi idgham itu kebagi kepada dua bagian. Idgham itu hurufnya ada 6. Ada ya, mim, nun, waw, ro, lam. Idgham kebagi kepada dua bagian. Ada idgham bila gunah, ada idgham biguna. Idgham biguna hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw. Dan idgham bila gunah itu ada 2, ro, lam. Idgham biguna itu membacanya selain idgham masuk itu harus dengan gunah tambah dengan 2 harkat. Contohnya yang tadi mayyakulu kayak gitu. Nah, di sini ada juga idgham bila guna. Idgham bila guna itu ketika nun mati atau tanwin menghadapi ro atau lam, maka itu idgham bila guna tanpa adanya guna. Milladunka kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu hukum dari nun mati itu ada yang disebut dengan iqlab. Iqlab artinya membalik. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi iqlab ini hurufnya ada 1. Ada 1, yaitu ba. Kayak gitu, ba. Jadi ada banyak yang membaca itu ada ba, ada juga ba. Kayak gitu. Nah, ketika nun mati bertemu dengan tanwin, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka nun mati atau tanwin ini berubah bunyi menjadi huruf mim. Kayak gitu. Mim bakhil. Contohnya di sini. Di sini asalnya miman bakhila. Jadi membacanya itu mambakhila, enggak man bakhila. Kayak gitu. Jadi membacanya ini harus seperti mim, membacanya itu mambakhila. Kayak gitu. Atau juga misalkan mim ba'di. Ada juga ya yang di sebagian itu ada juga mim ba'di. Jadi iqlab ini artinya membalik, dikolab kalau bahasa ilmu sorof itu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka membacanya itu harus masuk ke mim, mim ba'di gitu. Mim ba'di atau mam bakhila seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada ikhfa, yang artinya ikhfa ini adalah samar-samar. Ikhfa hurufnya itu ada 15. Kalau dalam kitab tuh Fathul Atfal ini dijelaskan bahwa di sini ada sif dasa naham jadasa sun qad sama dum thayyiban fi zitu qodo 5. Yang itulah kalau nadom-nadomnya kayak gitu. Kita contoh saja misalkan di sini ada nun mati teman-teman atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yang ini, yang 15 ini nih. Maka cara membacanya harus diikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Contoh ada di sini nih yang di sini. Nun mati menghadapi ta. Yang mana ta ini termasuk kepada huruf ikhfa. Nah, ini nih ta. Jadi cara membacanya itu harus samar-samar. Enggak jelas kayak gini. Mintah itu idhar bacaannya. Kalau min itu idgham masuknya. Akan tetapi ketika nun mati menghadapi ta itu harus samar-samar. Idhar enggak.
iklab enggak, jelas enggak, masuk enggak, harus samar-samar. Min tahtiha, min tahtiha. Nah, yang kedua yaitu contohnya azabun syadid. Azabun ada tanwin menghadapi sya, yang mana sya ini termasuk kepada huruf-huruf ikhfa. Ya otomatis membacanya itu harus ikhfa. Azabun syadid min tahtiha atau min tahtihal anhar, kayak gitu. Jadi alhasil untuk kesimpulannya atau misalkan natijahnya, konklusi dari pembahasan kali ini bahwa ikhfa hukum nun mati atau tanwin itu terbagi kepada 4 bagian, teman-teman harus dipahami. Yang pertama yaitu ada izhar. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibacanya harus izhar. Izhar ada berapa? Ada 6. Amjaha, kho, ain, zin, ha. Maka ketika nih ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ini, ya otomatis dibacanya harus idhar. Contoh misalkan min haitsu. Nah, gitu qauman ghairakum. Yang kedua yaitu ada idgham. Idgham hurufnya ada 6, teman-teman. Yang pertama nun, mim, waw, ya, ro, lam. Idgham ini kebagi kepada 2 bagian. Ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah. Idgham bigunah artinya masuk ditambah dengan dengung. Contoh misalkan teman-teman ada nun mati atau tanwin menghadapi ya, yang mana ya ini adalah termasuk kepada idgham bigunah. Ya otomatis membacanya harus masuk dan ditambah dengan dengung. Contoh may yaqulu, kayak gitu. Atau tanwin menghadapi mim. Mim ini termasuk kepada idgham bigunah. Otomatis membacanya harus dengan idgham dan ditambah dengan dengung. Fatham mubina, kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah bagian dari idgham yang disebut dengan idgham bilagunah. Idgham bilagunah hurufnya ada 2, ro dan lam, yang artinya adalah masuk dengan tidak berdengung, masuk doang tapi tidak ditambah dengan dengung. Contohnya di sini ada tanwin menghadapi lam, yang mana lam ini termasuk kepada idgham bila gunah, ya otomatis membacanya harus masuk, akan tetapi tidak dengan dengung. Contohnya misalkan membaca milladungka, kayak gitu. Ada di sini contoh yang kedua yaitu tanwin menghadapi ro, yang mana ro ini termasuk kepada idgham bila gunah, ya otomatis membacanya masuk doang tapi tidak didengungkan. Ghafurur rahim, kayak gitu. Selanjutnya yaitu iklab. Iklab ini artinya membalik. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi iklab ini ada 1 ba doang. Ketika ada mim mati atau nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, ya otomatis ini harus dibacanya iklab samar-samar kepada mim. Mim asalnya nih nun mati menghadapi ba, mam bakhila, kayak gitu. Dan yang seterusnya yaitu yang keempat yaitu ikhfa. Artinya samar-samar. IPA ini hurufnya ada 15, ta sampai kepada kaf di sini. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, ya otomatis itu harus dibacanya ikhfa. Contoh di sini tanwin menghadapi ta, ya otomatis harus dibaca ikhfa. Mintah. Nah kayak gitu. Atau tanwin menghadapi sya, yang mana sya ini termasuk kepada ikhfa. Azabun syadid. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin ada yang didiskusikan atau kurang jelas atau mungkin banyak salah, boleh diluruskan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Asep Aden yang telah memberikan materi terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin kita satu-satu ya, yang bertanya satu langsung dijawab. Mungkin gitu ya, Kang, Pak Ustadz. Untuk ya, boleh. Lebih baik ya. Mungkin silakan teman-teman
bila ada yang ingin ditanyakan.